Perang Rusia-Ukraina kembali menjadi pusat perhatian dunia. Setiap perkembangan di medan tempur, setiap perubahan strategi politik, dan setiap pernyataan diplomatik memicu gelombang reaksi global. Konflik yang bermula dari ketegangan keamanan regional ini kini telah berubah menjadi salah satu pertarungan geopolitik paling berpengaruh abad ini. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana dunia merespons peperangan tersebut. Tanpa memihak salah satu pihak, kita akan membahas pandangan negara-negara besar, dinamika politik Eropa, sikap negara netral, serta bagaimana opini publik global memengaruhi arah konflik. Perang ini bukan hanya konflik dua negara. Ia telah berkembang menjadi ujian terhadap tatanan internasional, keseimbangan kekuatan global, dan stabilitas ekonomi dunia. Sejak perang dimulai, Barat menilai tindakan Rusia sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, respon dunia tidak seragam. Banyak negara memilih berhati-hati karena hubungan ekonomi, energi, dan keamanan mereka terkait langsung dengan Rusia maupun Barat. Konflik ini pun membuka kembali debat lama tentang batas pengaruh militer, hak menentukan nasib sendiri, dan seberapa jauh kekuatan besar boleh mempengaruhi negara tetangga. Bagi sebagian negara, perang ini menjadi cerminan rivalitas geopolitik yang sudah lama membara. Uni Eropa menjadi pihak yang paling keras mengecam serangan Rusia. Mereka menjatuhkan serangkaian sanksi, mulai dari pembatasan finansial, penghentian ekspor teknologi militer, hingga pembekuan aset individu. Namun, semakin lama perang berlangsung, semakin terlihat bahwa solidaritas Eropa tidak sepenuhnya solid. Sebagian negara anggota mulai mempertanyakan efektivitas sanksi, sementara publik Eropa menghadapi tekanan ekonomi, dari kenaikan harga energi hingga inflasi yang terus menghantam. Beberapa pemerintahan Eropa bahkan menghadapi tekanan politik dari masyarakat yang mulai lelah mendukung perang yang tak kunjung usai. Meski begitu, para pemimpin Uni Eropa masih menganggap dukungan terhadap Ukraina penting untuk menjaga stabilitas di benua tersebut. Dinamika ini menciptakan situasi unik. Eropa bersatu dalam sikap politik, namun terbelah dalam beban ekonomi yang harus mereka tanggung. Negara-negara G7, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada, mengadopsi sikap yang sejalan dengan Eropa. Mereka mendesak penghentian serangan dan mendorong jalan diplomasi. Sanksi dan isolasi terhadap Rusia menjadi alat utama yang digunakan Barat untuk menekan Moskow. Meski demikian, setiap negara menghadapi konteks politik internal yang berbeda. Di Amerika Serikat, bantuan terhadap Ukraina menjadi isu perdebatan domestik yang tajam. Sebagian politisi mendukung, sebagian lagi mulai mempertanyakan manfaat dukungan tersebut bagi rakyat mereka. Di negara lain, perubahan pemerintahan dan krisis ekonomi memunculkan keraguan apakah komitmen jangka panjang terhadap Ukraina masih bisa dipertahankan. Keretakan kecil dalam aliansi Barat mulai terlihat, meski tidak cukup besar untuk mengubah sikap resmi mereka. Di sisi lain, Rusia memandang sanksi internasional sebagai langkah bermusuhan. Pemerintah Rusia menegaskan bahwa tekanan dari Barat tidak akan mengubah tujuan strategis mereka di Ukraina. Moskow berpendapat bahwa ekspansi politik dan militer Barat di Eropa Timur menimbulkan ancaman bagi keamanan nasionalnya. Dari perspektif Rusia, operasi militer ini merupakan tindakan defensif untuk menjaga wilayah pengaruhnya. Rusia juga menolak keras keterlibatan pasukan asing dalam bentuk apapun di Ukraina, termasuk gagasan pasukan penjaga perdamaian internasional. Bagi Rusia, hal itu adalah pintu menuju konfrontasi langsung antara kekuatan global.
Salah satu hal menarik dari respon global adalah banyaknya negara yang memilih bersikap netral. Negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika tidak semua ikut mengecam Rusia. Beberapa tergantung pada energi Rusia. Sebagian lainnya melihat potensi keuntungan ekonomi dari hubungan yang lebih erat dengan Moskow di tengah isolasi Barat. Ada juga negara yang mengambil jarak dari konflik karena ingin menghindari ketegangan antara dua kekuatan global. Mereka cenderung melihat perang ini sebagai masalah regional yang tidak perlu mempengaruhi hubungan luar negeri mereka. Lanskap geopolitik di Asia pun berubah. Beberapa negara meningkatkan kerjasama militer dan perdagangan dengan Barat, sementara yang lain menjalin hubungan lebih dalam dengan Rusia dan Cina. Konflik Ukraina hanya menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan ini. Di berbagai belahan dunia, opini publik mulai menunjukkan pergeseran. Pada awal perang, solidaritas terhadap Ukraina cukup kuat. Namun ketika perang berlangsung lama tanpa hasil yang jelas, masyarakat di beberapa negara mulai mempertanyakan tujuan dan dampaknya. Kenaikan biaya hidup, harga energi yang melonjak, dan ketidakpastian ekonomi membuat sebagian masyarakat merasa bahwa dukungan terhadap perang membawa beban domestik yang tidak kecil. Ini memberikan tekanan besar pada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan mereka. Di sisi lain, beberapa masyarakat melihat konflik ini sebagai simbol perebutan pengaruh antara blok besar dunia, bukan sekadar perang dua negara. Persepsi seperti ini menambah kompleksitas dalam cara publik mengikuti perkembangan perang. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.